Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Tasya Laila Hairani. Saya dari kelas 12 MIPA 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sekaligus menceritakan terkait dengan film Laskar Pelangi, yang dimana ini diadopsi dari novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Nah, yang pertama dari sinopsis atau ceritanya. Jadi film Laskar Pelangi itu tuh dimulai pada tahun 1970 di desa Belitung. Yang dimana desa ini sangat, maksudnya kota Belitung, yang dimana kota ini sangat dikenal dengan kekayaan alamnya yang sangat melimpah, salah satunya adalah timah. Kemudian ada salah satu SD bernama SD Muhammadiyah Belitung yang sebenarnya cukup sederhana, tetapi ya dengan kesederhanaan itu terdapat banyak sekali kisah yang sangat amat inspiratif. Nah, jadi sekolah dasar Muhammadiyah Belitung itu pada pendaftarannya tuh hanya memiliki 9 murid. Nah, 9 murid itu bagi pemerintah kurang, yang dimana kata pemerintah harus 10 murid baru pembelajaran atau sekolah tersebut bisa berjalan, atau pembelajaran tersebut bisa berjalan, yang dimana otomatis kurang 1 dong, dari 9 itu kan harus 10. Nah, kemudian si Bu Muslimah, jadi ada seorang guru di SD Muhammadiyah Belitung yang bernama Bu Muslimah ini, dia berpositif thinking, semoga masih ada 1 orang yang menjadi murid terakhir agar sekolah tersebut bisa berjalan gitu. Tentu saja alhamdulillahnya ada seorang murid bernama Harun, yang dimana Harun ini adalah anak dengan keterbelakangan mental atau Down syndrome. Dan lengkaplah 10 orang murid yang berada di SD Muhammadiyah Belitung dengan ketambahan oleh Harun. Oleh karena itu ya SD Muhammadiyah ini dapat berjalan gitu. Kemudian saya akan menjelaskan atau memperkenalkan beberapa karakter yang ada di film Laskar Pelangi ini. Untuk yang pertama, dari segi sekolahnya dulu ya. Kalau sekolahnya ini seperti yang kita tahu, SD Muhammadiyah Belitung ini adalah sekolah swasta yang baru dibuka, otomatis ya masih dibilang sangat amat baru merintis ya. Jadi kebanyakan mereka berasal dari keluarga yang kurang mampu atau dari keluarga miskin. Kemudian ya walau mereka berasal dari keluarga yang kurang mampu, tetapi itu sama sekali bukan menjadi penghambat mereka untuk mereka terus belajar, mereka tetap semangat. Tetapi itu adalah sebuah pacuan, sebuah tonggak bahwa kami orang-orang miskin, bisa dibilang kasarnya adalah orang-orang miskin, kami mampu, kami bisa bersaing dengan mereka-mereka yang kaya, mereka-mereka yang mampu gitu. Kemudian dari tokohnya itu yang pertama ada yang namanya Ikal. Jadi Ikal itu adalah seorang anak yang bisa dibilang sangat ambisius, yang dimana dia sebagai pemeran utama bisa dibilang, dan dia sangat amat suka membaca gitu. Kemudian ada yang namanya Lintang. Jadi Lintang ini adalah anak yang sangat amat pintar, bahkan jenius, yang dia adalah anak pesisir gitu. Jadi si Lintang ini ketika dia ingin bersekolah, teman-teman, ketika dia ingin bersekolah, dia harus menempuh jarak dari rumahnya sampai sekolah SD Muhammadiyah Belitung itu sekitar 80 km jauhnya, dan dia menempuh jarak tersebut dengan bersepeda ontel gitu. Nggak bisa dibayangin sejauh apa, dan itu pulang pergi, which is 160 km ditempuh dengan bersepeda gitu. Kita aja 5 kilo dari rumah ke Semanti tuh kayak males, tapi wow, Lintang sangat keren ya. Dari rumahnya 80 kilo itu kemana tuh, dari sini ke Kurik apa gimana. Nah,
intinya dia keren banget ya. Kemudian ada yang namanya si Mahar. Jadi Mahar itu tuh dia pintar di bidang seni, jadi dia suka kesenian. Dan kemudian ada yang namanya Harun. Yang tadi Harun itu dia anak dengan keterbelakangan mental atau Down syndrome. Kemudian ya mereka semua itu diberi nama Laskar Pelangi sama Bu Muslimah gitu. Jadi mereka sering dipanggil Laskar Pelangi gitu-gitu. Jadi kenapa mereka dipanggil Laskar Pelangi? Karena sebenarnya bisa ditebak sih kenapa mereka dipanggil Laskar Pelangi. Ya karena mereka sering bermain ketika langit itu tuh penuh dengan pelangi gitu. Ketika ada pelangi, mereka bermain gitu di bawah langit yang penuh dengan pelangi. Jadi itu kenapa mereka dipanggil Laskar Pelangi. Nah, selain itu tentunya dalam sebuah film ada perjuangan, ada kisah-kisah yang sedikit mengharukan dan juga ya membanggakan tentunya. Nah, perjuangan dan kesenjangan itu juga dialami dari SD Muhammadiyah Belitung ini, terutama kepada Laskar Pelangi. Seperti yang kita tahu, SD Muhammadiyah Belitung itu adalah sekolah yang sangat amat sederhana, bahkan hampir roboh sekolahnya. Jadi sekolahnya itu kalau hujan ya airnya masuk dan mereka nggak belajar, jadi mereka bersihkan air yang masuk ke dalam kelas itu, banjir kan kelasnya. Jadi mereka nggak belajar kalau hujan gitu. Kemudian bisa dibilang berbeda banget dengan sekolah-sekolah yang ada di Belitung, salah satunya SDPN Timah yang dimana itu berasal dari atau di bawah wewenang dari perusahaan timah yang ada di Belitung, yang dimana SDPN Timah ini berisikan anak-anak dari background keluarga yang bisa dibilang berkecukupan atau dari keluarga kaya gitu, yang dimana hanya bisa diakses ya untuk orang-orang tersebut. Sedangkan bagaimana sih dengan orang-orang yang semisal finansialnya di bawah mereka gitu. Maka ya dengan adanya si SD Muhammadiyah Belitung ini diharapkan anak-anak yang memiliki background keluarga yang kurang mampu bisa mendapatkan pendidikan yang sama gitu. Nah, meskipun mereka tuh punya fasilitas yang terbatas ya, bisa dibilang ya karena mereka baru merintis juga ya SD Muhammadiyah Belitung, tetapi mereka tetap antusias untuk belajar, tetap bersekolah, tetap belajar gitu. Dan juga mereka menunjukkan potensi-potensi mereka. Salah satunya adalah Mahar. Jadi Mahar itu kan tadi dikisahkan kalau dia tuh pintar ya kan, pintar dalam bidang seni. Jadi pada saat karnaval dia menjuarai ajang seni karnaval bersama dengan teman-temannya di bawah kepemimpinannya si Mahar ini. Kemudian si Lintang juga tuh anaknya sangat ambisius banget ya. Seperti yang kita tahu dia menempuh jarak 80 kilo. Terus dia ketemu buaya di rawa-rawa. Bayangin kalau saya ketemu buaya, jujur saya putar balik dan gak mau sekolah lagi. Tapi dia dengan keberaniannya, dengan tekadnya, memang saya mau belajar. Ya maksudnya rintangan apapun untuk ke sekolah saya hadapi gitu. Dan itu benar-benar membuat saya sangat amat takjub. Dan dia juga menjuarai ajang cerdas cermat. Bahkan pada saat final dia sudah menjawab pertanyaan dengan benar, masih dibilang salah oleh dewan juri, yang akhirnya dia bisa membuktikan sendiri kalau jawabannya itu benar dan dia mendapat juara 1 lomba cerdas cermat antar sekolah di Belitung. Itu sangat amat membanggakan, yang bisa diartikan bahwa kita itu semua diberikan kemampuan yang sama. Kemudian apa yang membedakan kita? Jadi yang membedakan kita adalah seberapa besar kemauan kita untuk belajar gitu. Kita sudah diberikan akal, kita sudah diberikan otak dari yang di atas, tinggal bagaimana caranya kita mengasah, caranya kita bersyukur, caranya kita berjuang untuk mendapatkan pendidikan dan ilmu gitu. Jadi Lintang ini merupakan tokoh favorit saya gitu, bisa dibilang. Nah, kemudian ada beberapa konflik, ada beberapa
ya kesedihan ya dalam film ini. Walaupun mereka ya berprestasi, mereka pintar, tetapi si Lintang ya, khususnya Lintang, dia harus berhenti sekolah dikarenakan ayahnya ini meninggal gitu. Yang dimana dia punya adik, otomatis ya sudah tidak ada yang bisa membiayai dia secara pendidikan, secara dan yang lainnya, yang memutuskan dia harus berhenti sekolah untuk bekerja gitu. Kemudian ya teman-temannya pasti terpukul, Laskar Pelangi sangat amat terpukul dengan kepergian Lintang gitu, ketika Lintang putus sekolah. Kemudian ditambah lagi si Pak Harvan atau kepala sekolah SD Muhammadiyah Belitung ini meninggal dunia juga, seperti itu, yang membuat anak murid, terutama ibu muslimah sebagai guru sangat amat sedih. Gimana nggak sedih, orang gurunya aja cuman 3, itu pun yang satunya kerjanya nggak benar, cuman Pak Harvan sama Bu Muslimah doang. Itu sampai Bu Muslimah berbulan-bulan atau bahkan ya udah nggak ada kabar, udah nggak ngajar, tetapi pada akhirnya dia tetap ngajar gitu. Tetapi butuh waktu karena Bu Muslimah sangat amat terpukul dengan kepergiannya Pak Harvan ini. Nah, kemudian ya setelah beberapa tahun dikisahkan di film tersebut, mereka semua sudah tumbuh dewasa. Ikal sudah pergi ke luar kota untuk menempuh pendidikannya. Kemudian Laskar Pelangi yang lain juga sudah menemukan kehidupan barunya. Tetapi dengan kehidupan mereka tersebut, mereka sangat amat tidak pernah bisa lupa bahwa mereka dulu pernah bersatu di dalam naungan Laskar Pelangi, bermain bersama di bawah pelangi, belajar bersama, tertawa bersama, menangis bersama. Itu semua sangat amat membekas di memori mereka, seperti itu. Kemudian saya akan menjelaskan kelebihan dan juga kekurangannya ini menurut pendapat saya. Yang pertama yaitu kelebihannya. Kelebihannya ini, film ini sangat amat inspiratif, yang dimana terutama di bidang pendidikan ya. Film ini mengajarkan bahwa apapun status sosial kamu, apapun background atau latar belakang yang kamu punya, itu semua tidak menjadi penghalang bahwa kita tuh bisa gitu. Semua anak itu bisa mendapatkan pendidikan. Nggak mampunya anak pasti bisa, asal dia mau berusaha gitu. Meskipun dibilang kamu mah nggak bisa, kamu mah nggak mampu otaknya gitu. Mungkin otak kita memang nggak mampu atau gimana, tetapi ketika kita sudah memiliki tekad, kita sudah memiliki kemauan untuk merubah nasib kita dengan pendidikan, itu akan menjadi bumerang bagi orang-orang yang mengatakan hal-hal yang sangat tidak enak kepada kita gitu. Jadi apapun latar belakang kita nggak boleh minder bahwa kita semua itu bisa sukses dengan pendidikan. Kita semua bisa meraih pendidikan yang sama dengan mereka-mereka yang mampu secara finansial. Kemudian sinematografinya juga indah, jadi pengambilan gambarnya, pengambilan videonya itu sangat amat membawa kita ke tahun tersebut. Itu kan di tag-nya kan seolah-olah tahun 1970-an, dan saya ngerasa kayak itu sangat old banget, lama banget gitu. Maksudnya kayak kita balik ke tahun 70-an gitu. Itu ya sangat amat keren gitu. Jadi kita berasa dibawa di tahun tersebut gitu. Kemudian acting mereka tuh seolah-olah ya mereka memang anak ya dari kota tersebut. Mereka dialeknya juga bagus ya, dari anak-anaknya, guru-gurunya, dan pemeran-pemeran figurannya juga mereka memiliki dialek yang sesuai dengan kota tersebut. Kemudian dia juga mengangkat
nilai ya. Salah satunya tuh dia mengangkat nilai bahasa dari kota Belitung tersebut. Kemudian kekurangannya mungkin yang pertama tuh ada beberapa karakter yang bisa dibilang kurang diperdalam atau kurang dikupas secara tuntas. Padahal sebenarnya kalau dikupas itu akan menjadi suatu hal yang lebih apik lagi di dalam film tersebut. Contohnya kayak si Harun, dia kan anak dengan keterbelakangan mental, tetapi dia memiliki semangat untuk belajar. Itu harusnya lebih dikupas lagi tentang Harun. Itu kalau menurut saya. Kemudian tempo filmnya itu kalau menurut saya tuh sedikit lambat gitu. Jadi ada beberapa part yang kiranya kurang terlalu bertele-tele. Jadi kayak kadang kita bosan gitu liatnya. Jadi kayak sekalinya klimaks tuh klimaks banget, sekalinya bosan tuh bosan banget gitu. Jadi mungkin harus diratain gitu. Kemudian mungkin dia hanya punya satu konteks sosial ya, yaitu di bidang pendidikan. Jadi dia kurang menyeluruh gitu, kayak misal di bidang ekonomi, terus kayak ketimpangan ekonomi itu masih kurang terlalu dikupas gitu. Jadi hanya ketimpangan pendidikan, kesenjangan di bidang pendidikan gitu. Dia tidak terlalu mengarah ke masalah-masalah sosial atau konteks sosial lain. Tetapi menurut saya itu adalah film yang sangat amat baik dan sangat amat bagus yang bisa ditonton terutama untuk anak pelajar gitu, yang membuat kalau misal nih kita ngerasa kita malas belajar, kita malas ke sekolah, kita bisa tonton film tersebut untuk menyemangati kita, menjadi reminder atau pengingat bahwa pada tahun 1970 tuh mendapatkan pendidikan tuh sesusah ini gitu. Dan tahun 2025 seperti sekarang ini udah banyak banget sekolah gratis, apalagi di Papua khusus OAP itu digratiskan bagi yang negeri. Itu sangat amat kebijakan pemerintah yang bagus sekali gitu bagi anak-anak yang ingin menempuh pendidikan gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.